Oke, meminjam istilah lama, guru itu digugulan ditiru. Apakah istilah ini masih berlaku? Tema kita hari ini adalah guru oh guru. Mas Bre, bagaimana? Punya cerita atau mungkin pengalaman? Sekitaran tahun 2006 sampai 2007, saya pernah dimintai menjadi guru bantu di sekolah dasar di SD Muhammadiyah waktu itu. Tawaran itu saya terima dengan bismillah, dengan penuh antusias. Hari pertama saya berangkat, saya menggunakan celana baru, sepatu baru, baju baru, pakai pomade. Berharap menjadi guru favorit saat itu. Hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga, hari keempat itu saya baru merasakan sesuatu. Kalau saya besok ada jadwal mengajar, maka dipastikan malamnya saya nggak bisa tidur. Saya harus menyusun materi, merangkai kata, agar penjelasan saya itu mudah dipahami oleh anak usia kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Begitupun sebaliknya. Kalau hari ini saya ada jadwal mengajar, maka dipastikan malamnya saya nggak bisa tidur. Saya masih terngiang-ngiang kejadian tadi hari. Apakah penjelasan saya itu dipahami oleh mereka apa tidak? Atau malah penjelasan saya itu menyesatkan? Keadaan itu saya bawa hari demi hari hingga satu titik saya merasa seperti ditampar. Ditampar oleh siapa? Ditampar oleh keadaan yang saya rasakan. Ternyata beban moral seorang guru itu besarnya luar biasa. Dan mereka bawa beban itu selama 24 jam setiap hari, termasuk di hari libur. Nah, dari perasaan inilah setahun kemudian, tepat kenaikan kelas, saya melambaikan tangan. Saya lemparkan handuk putih, saya mengundurkan diri. Saya nggak kuat. Dan pasca saya mengundurkan diri itu, saya menjadi usil. Usil yang seperti apa? Rasa ingin tahu saya semakin besar. Saya melakukan riset dan survei tentang beban moral besar yang dibawa oleh seorang guru itu sepadan apa tidak dengan apa yang mereka dapatkan. Terus hasilnya kan Anda tahu sendiri, nggak usah diomongin di sinilah. Tapi saya bocorkan sedikit. Yang pertama, guru TK dan guru SD itu, mereka adalah pembangun fondasi generasi bangsa. Semakin baik mereka membangun fondasi, maka kedepannya akan semakin luar biasa. Tapi Mas, karena yang mereka bangun adalah fondasi, maka prestasinya tidak akan nampak. Prestasinya justru akan nampak nanti setelah 10 tahun kemudian. Nah, itulah hebatnya guru TK dan guru SD. Belum lagi saat mereka mengajar itu tenaga yang mereka keluarkan itu setara sama seperti vokalis band yang membawakan lagu sebanyak 30 lagu saat mereka konser. Full power. Belum lagi guru SLTP dan SLTA. Mereka sudah mulai menerima pelecehan. Dari yang tidak didengarkan saat mereka menerangkan, membuat onar rame di kelas, bahkan ada yang membuat guru sampai menangis. Ada juga murid yang berani menantang kelahi gurunya. Itu baru dari muridnya, belum dari orang tuanya. Pesan-pesan yang masuk ke HP mereka, pesan-pesan yang masuk ke HP para guru itu, saya kumpulkan, itu lebih banyak komplainnya ketimbang ucapan terima kasihnya. Atau kalau bahasa Jawanya, itu lebih banyak maidunya ketimbang pujiannya. Bahkan hanya sebatas doa saja mereka tidak dapatkan. Masa saya yakin itu Anda. Mas, saya survei, saya melakukan riset. Yang pertama, saya survei real kepada 100 orang. Yang kedua, saya survei secara kolosal kepada 5.000 orang lebih. Menarik. Lanjutkan. Nah, yang pertama, saya bertanya kepada teman-teman saya dan orang-orang yang saya kenal. Saya tanyakan ke mereka, pernahkah Anda
mendoakan guru-gurunya anak-anak Anda. Iya. Reaksi mereka itu ada yang tepuk jidat. Oh ya saya kok lupa. Kemudian ada yang reaksinya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa saya nggak kepikiran? Kemudian yang kedua, saya melakukan survei secara kolosal saat saya menjadi penceramah. Saya lemparkan pertanyaan ini kepada para jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak atau cucu yang hari ini masih sekolah, ngacung. Hampir semua jamaah itu ngacung. Tapi begitu saya lemparkan pertanyaan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah panjenengan semuanya, anda semuanya, itu mendoakan guru-gurunya anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda? Nggak ada yang ngacung, Mas. Saya pindah ke pengajian lain, saya lemparkan pertanyaan yang sama, nggak ada yang ngacung. Kemudian ke pengajian berikutnya, saya lemparkan pertanyaan yang sama, nggak ada yang ngacung. Itu baru sebatas doa. Sebatas doa aja mereka tidak dapatkan. Apalagi hanya sebatas doa yang egois. Saya mengistilahkan ini doa egois. Doa yang egois itu maksudnya apa? Doa egois itu hanya istilah saya. Jadi begini, setiap saya mengantarkan anak-anak ke sekolah, saya sempatkan untuk mendoakan guru-gurunya. Ya Allah, terangkan pikiran dan hatinya, mudahkan dan bimbinglah lisannya agar penjelasan mereka itu mudah dipahami oleh anak-anak kami. Itu kan doa egois. Doa egois saja mereka nggak dapatkan. Keuntungannya kan untuk anak-anak kita. Apalagi doa untuk kebaikan keluarga mereka. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarganya, limpahkanlah rezeki kepada keluarganya. Apalagi doa yang seperti itu tidak mereka dapatkan. Belum kesejahteraannya. Ini oke. Ini masuk ke tema yang menarik, kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan program peningkatan kesejahteraan guru atau contohlah sertifikasi? Itu sebuah bumerang atau penerang bagi Anda? Dua-duanya. Bisa menjadi bumerang, bisa menjadi penerang. Penjelasannya. Secara dasar, secara universal, kebanyakan manusia itu tidak lulus ujian saat mereka diuji dengan kecukupan. Namun sebaliknya, banyak manusia yang lulus ujian saat mereka diuji dengan kekurangan. Oke, terus lanjutkan. Jadi begini, bukannya seorang guru itu tidak boleh sejahtera, harus sejahtera. Bukannya seorang guru itu tidak boleh kaya, boleh kaya, asalkan kesahajaan, suluh kesahajaan dan suluh keprihatinan ini harus tetap terjaga. Nah, sekarang coba tengok ke belakang. Ulama-ulama kita terdahulu itu kan banyak yang kaya. Satu contoh, Imam Al-Ghazali itu kan kaya, akan tetapi suluh kesahajaan dan keprihatinannya tetap terjaga. Kalau bahasanya adalah zuhud. Zuhudnya Imam Al-Ghazali itu kan tetap terjaga, meskipun Al-Ghazali itu kaya. Karena kesahajaan dan keprihatinan seorang guru itu yang menyebabkan ilmunya mampu menembus ke dasar hati yang paling dalam kepada murid-muridnya. Harus sejahtera, boleh kaya, tapi tetap merawat kesahajaan dan merawat keprihatinan. Oke, well. Oke. Berarti seorang guru itu harus memiliki hati seluas samudera dan tetap menjaga suluh kesahajaan dan keprihatinan. Begitu ya?